Pengertiannya adalah mempresentasikan produk, barang, atau jasa kepada klien atau kepada investor. Dengan pitching produk diharapkan entrepreneur dapat menjelaskan isi, konten, keunggulan produknya, barangnya, jasanya kepada investor atau klien, sehingga investor atau klien dapat suka atau dapat diambil hatinya oleh sang entrepreneur ini. Untuk itu, seorang yang akan melakukan pitching harus melakukan research, kebutuhan pasar apa, kebutuhan yang diinginkan klien investor apa, dan peluang atau potensi pengembangan peluang sehingga memang produk yang ditawarkan itu dapat diterima oleh pasar. Pitching itu ada minimal ada 10 konten lah ya. Yang pertama itu adalah covernya, itu adalah opening pembukaan. Kedua, problem atau mampu menjelaskan masalah. Ketiga, solusi dari masalah tadi nanti ada solusinya. Yang keempat adalah how it works atau bagaimana produk, barang atau jasa ini dapat bekerja. Langkah-langkah penggunaan produk atau barang atau jasa ini dapat operasional. Keempat adalah milestone, seberapa jauh nanti tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga investor tertarik. Kelima adalah peluang pasar atau market opportunity, investor juga akan tertarik seberapa jauh pasar Anda. Keenam adalah market landscape, dapat itu data-data pasar seperti apa. Lalu proyeksi, tunjukkan juga proyeksi dari usaha startup atau produk atau barang atau jasa Anda. Kedelapan ada revenue atau bisnis atau model, itu keuntungan dari mana saja. Lalu berikutnya adalah the team, siapa saja yang akan ikut dalam proses produksi produk, barang atau jasa Anda. Lalu juga appendix atau lampiran-lampiran, itu nggak usah ditunjukkan pada saat pitching, tetapi ini biasanya hasil-hasil riset sebagai data-data mentah atau data olahan. Dan terakhir adalah action part. Action part ini adalah penutupan pitching dengan kalimat yang dapat meyakinkan audiens atau klien atau investor. Cover dalam pitching adalah bagian pendahuluan, bagian pembukaan. Jadi itu bisa nama perusahaan, logo, atau tagline dari startup Anda. Misalnya bersama kita bisa, atau dari Swadesi menuju Swadesi, itu sebagai sebuah tagline, itu bisa diungkapkan dalam cover. Nah, itu yang membuat biasanya membuat investor, klien itu menjadi tertarik. Dalam bagian pembukaan, pancinglah emosi audiens Anda dengan mengutarakan problem atau masalah yang terkait dengan situasi yang ada. Nah, situasi ini akan terkait dengan bagaimana penyelesaian masalah ini dengan produk, barang atau jasa yang Anda tawarkan. Itu adalah problem dalam pitching. Solusi dalam pitching adalah setelah tadi sudah mengungkapkan masalah yang terjadi, masalah yang ada, maka uraikan solusi dengan barang atau produk Anda. Dalam proses pitching, produk merupakan bagian dari penyelesaian masalah yang dihadapi sehari-hari. Misalnya pada masa lalu, gimana caranya minum dari gelas, gimana caranya minum tapi tidak dari gelas, maka muncullah solusi sedotan. Pada hari ini, ketika bagaimana mengenalkan data desa, potensi desa, dan bagaimana terkait dengan administrasi desa, maka solusi yang ditawarkan adalah Simple Desa. Itu adalah solusi dalam pitching.
How it works dalam pitching itu adalah langkah-langkah untuk menggunakan produk Anda, barang yang Anda tawarkan, atau layanan jasa yang Anda berikan. Nah, ini sudah bukan lagi pendahuluan, ini sudah masuk dalam bagian inti. Sehingga perlu ada penjelasan lebih detail dari produk dan barang ini. Buat audiens membayangkan pengalaman saat menggunakan produk yang Anda tawarkan. Market landscape itu dalam pitching adalah Anda menunjukkan data dari apa yang sudah terjadi pada produk, barang, atau jasa Anda. Di mana posisi Anda, bagaimana user, berapa banyak user yang sudah menggunakan produk Anda, dan bagaimana kondisi persaingan pasar dari bisnis yang Anda jalankan. Ini adalah market landscape. Berbicara tentang operasionalisasi pemasaran produk-produk desa, maka aplikasi-aplikasi startup itu akan berhadapan dengan startup yang sudah lama. Contoh, akan bersaing dengan Tokopedia, akan bersaing dengan Shopee, dan jika ternyata Anda punya aplikasi yang unggul, maka terangkan keunggulan-keunggulan Anda. Setelah market landscape, maka berikutnya adalah proyeksi atau projection. Projection dalam pitching artinya adalah mau jadi sebesar apa sih produk atau barang atau jasa yang Anda tawarkan kepada investor, kepada klien, mau sebesar apa. Dengan proyeksi, Anda bisa menampilkan data-data yang diharapkan, data forecasting atau data peramalan yang Anda harapkan dari penggunaan jasa, barang, atau produk Anda. Misalnya, Anda tadi berbicara soal pengolahan kelapa. Dari pengolahan kelapa ada briket dari arang kelapa. Tunjukkan saja bahwa negara-negara luar mana saja yang memerlukan briket kelapa dari Indonesia. Tunjukkan data ekspor impornya. Anda bisa melakukan akses di PBB atau UN statistik. Nah, tunjukkan ini proyeksinya. Kita bisa barang ini bisa kita tawarkan untuk luar negeri negara A, B, C, D, E. Tunjukkan datanya berapa harga di luar negeri dan berapa data di dalam negeri. Di sini di sini adalah proyeksi sehingga Anda punya visi bahwa produk yang Anda tawarkan itu bisa masuk luar Asia sebagai contoh. Di tim dalam pitching, Anda bisa mengenalkan siapa saja tokoh kunci yang ada di balik pembuatan produk, barang, atau jasa Anda. Bagaimana kompetensinya, bagaimana mereka, apakah orang-orang yang bergerak di balik layar ini punya semangat kuat, punya komitmen kuat, punya integritas kuat untuk membangun barang atau jasa yang memang akan Anda tawarkan. Biasanya memang namanya startup perlu ada pembina. Gunakan saja pembina, silakan nanti bekerja sama dengan para tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh lokal yang memang mereka punya kompetensi untuk membangun produk, barang, atau jasa Anda, sehingga Anda bisa lebih luas lagi jangkauan pasar penjualan untuk barang atau jasa Anda. Demikian.